Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan teori basis data lanjut bab 15 dengan materi data mining. Untuk mata kuliah basis data lanjut dengan dosen Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Nama saya Muhammad Fuad Abdullah, kelas 2.3 ITA, NRP 2103-121019. Pokok bahasan. Yang pertama, model data mining. Lalu tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, dan teknik-teknik data mining. Tujuan: memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana, dikarenakan data mining menyangkut database, AI, statistik, dan sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari mesin learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining. Karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database, terutama dalam optimasi query-nya. Definisi. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama knowledge discovery in database, disingkat KDD. Latar belakang. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Data pembelian, data penjualan, data nasabah, data transaksi, dan contoh yang lain sebagainya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari, yang kebanyakan menggunakan OLTP, Online Transaction Processing. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM model, data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Yang pertama akan jelaskan verification model. Model ini menggunakan perkiraan hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan yang diambil. Yang kedua, discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini, sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu, tanpa adanya campur tangan dan tuntunan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Hal-hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah sebagai berikut, yaitu penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma dan data mining, kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil,
ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, dan proteksi dan keamanan data. Tahapan dalam data mining. Jadi data, lalu diseleksi, lalu masuk ke praproses, lalu data ditransformasi, lalu akan dilakukan data mining, dan hasil terakhir adalah interpretasi dan evaluasi. Tahapan dalam data mining. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining antara lain. Yang pertama, basis data relasional. Yang kedua, ekstraksi data. Yang ketiga, transformasi data. Yang keempat, pembersihan data. Yang kelima, bentuk standar. Yang keenam, reduksi data dan fitur. Yang ketujuh, menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakannya mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Yang pertama akan dijelaskan Mining Association Rule. Tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu hubungan antar item dalam bentuk A1A sampai AAM, B1A sampai ABN, di mana A for IE 1 sampai M dan B for JC 1 sampai N adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Sebagai contoh, dari suatu penghimpunan data transaksi, seorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seorang pelanggan membeli selai, ia biasanya juga membeli roti dalam satu transaksi yang sama. Yang kedua, generalisasi, pencatatan, dan karakterisasi data multilevel. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Online Analytical Processing, OLAP, basis data multidimensi, data cubes, abstraksi data, dan lain sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Yang ketiga, klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut Mining Classification Rule. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Yang keempat, analisa klaster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya, berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intra-kelas. Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap sejumlah besar himpunan objek. Dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Yang kelima, pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekelompok rekor pada suatu periode waktu, misalnya untuk menganalisa tren.
Suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung, melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula, maka akan diikuti oleh transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula, sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Teknik-teknik data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari dan teknik apa yang akan digunakan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Jenis basis data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang hendak dicari, dan teknik yang hendak digunakan. Contoh teknik-teknik data mining sebagai berikut. Yang pertama, market basket analysis. Yaitu fungsi association rules, seringkali disebut dengan market basket analysis, yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di mana di antara himpunan item-item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item yang berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan pembuatan keputusan bisnis. Apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Imielinski, dan Swami AI93. Diberikan suatu database transaksi. Setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Contoh, 30% dari transaksi yang memuat bir juga memuat popok 5% dari transaksi memuat item-item berikut. 30% confident dari kaidah ini, 5% support dari kaidah ini. Kita berminat untuk mencari seluruh kaidah ketimbang memeriksa apakah suatu kaidah berlaku. Yang kedua, algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frequent item sets dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K, akan ditemukan suatu item sets yang memiliki K items, disebut dengan K item sets. Inti dari algoritma a priori, gunakan frequent K-1, K1 min item sets untuk membangun kandidat frequent item set, K item sets. Gunakan scan database dan mencocokkan pola yang mengumpulkan hitungan untuk kandidat item sets. Perbaikan kinerja a priori. 1. Hitungan item set berbasis hash. Suatu K item set yang dihitung, yang hitungan ember hash terkaitnya di bawah ambang tidak bisa frekuen. Kedua, reduksi transaksi. Suatu transaksi yang tidak memuat frekuen K item sets apapun adalah sia-sia dalam scan berikutnya. Yang ketiga, partisi. Item set apapun yang potensial frekuen dalam DB haruslah frekuen dalam paling tidak satu dari partisi dari DB. Sampling. Penambangan atas suatu subset dari data yang diberikan. Menurunkan ambang support suatu metode untuk menentukan kelengkapan. Ilustrasi dari algoritma a priori dapat dilihat pada tabel-tabel ini. Terdapat database TDB, scan pertama,
dilakukan dan mendapatkan hasil seperti ini dengan item set seperti ini, lalu dilakukan scan kedua dan mendapatkan hasil seperti ini, lalu dihasilkan item set seperti ini dan selanjutnya dilakukan scan ketiga, akhirnya mendapatkan item set seperti ini. Masuk ke latihan soal. 1. Apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya, berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Yang kedua, apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Jawab. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Nomor 3. Definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Support menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi. Confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A yang juga memuat B. 4. Jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Jawab. Karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Sekian pembahasan pada bab kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.